warisan nenek moyang kita. Ketidakpedulian ini merupakan krisis kemanusiaan yang semakin dahsyat di zaman ini. Pernah terjadi di Toraja dekat Tampintoy mungkin ada yang kenal. Ada tabrakan besar dan banyak orang berkumpul. Ketika saya tanyakan, Mindaran, kenalap Pooto, siapa yang ditabrak lori? Katanya, kan dia siapa ini teh? Bukan orang di sini. Kau ini ya teh orang kampung ini. Orang dari kampung lain. So what? Kalau orang dari kampung lain kita tidak perhatikan. Kalau orang dari yang tidak kita kenal, apakah kita tidak perhatikan? Nah inilah warna dari krisis kemanusiaan yang sedang melanda kita saat ini. Ketidakpedulian satu terhadap yang lain. Ya, gaya hidup yang individualistis disertai kecenderungan konsumtif. Apa ini konsumtif? Mengambil atau mempergunakan, menumpuk barang lebih daripada hidup konsumtif. Nah, ini rasanya kita perhati reklame sekarang ini menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mungkin kita tidak butuhkan, tapi karena sampan mantan tetangga kita membelinya, kita juga ikut membelinya. Ya. Akibatnya kita dilanda oleh kerakusan untuk memiliki sebanyak mungkin, menumpuk sebanyak mungkin apapun yang bisa kita butuhkan. Tapi bukan hanya barang, makanan juga banyak yang kita makan lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Akibatnya apa? Naik tensi, naik kolesterol, naik asam urat. Nah, saya juga terlibat dalam hal ini. Memang menahan diri ini menjadi hal yang sangat penting. Hidup udah hari artinya menahan diri dan berbagi dengan sesama. Saudara, di tengah persaingan itu, alam pun sering dieksploitasi. Dikeruk sebanyak mungkin hasilnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Nah, kita lupakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penunggu, untuk menjadi perawat alam ciptaan Tuhan. Kita sering merusak alam ciptaan Tuhan. Suatu saat saya terbang di atas Pulau Kalimantan. Saya lihat, wah, ini orang Kalimantan tidak jauh dari rumahnya ada kolam yang berwarna-warni. Ketika saya sampai di sana, saya tanyakan, itu kolam berwarna-warni, siapa yang bikin itu kolam yang bagus? Orang katakan, Ibu, itu bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dan sudah banyak korban yang terperosok ke dalamnya. Nah inilah, sering kita tidak bersahabat dengan alam. Kita menggunakannya, mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Dan terjadilah bencana, terjadilah malapetaka. Dan belakangan ini di berbagai tempat di Indonesia, juga di Sulawesi, terjadi banjir di musim hujan, banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Dan kita semua mengalaminya. Betapa ini mencelakakan kehidupan kita. Saya waktu dari Makassar ke Toraja, saya harus lewat Palopo karena jalan dia mereka putus. Ini dampaknya bagi kehidupan kita oleh karena kerakusan manusia mengeksploitasi alam tanpa batas, tidak bersahabat dengan alam, sehingga banyak korban jiwa. Kalau terjadi bencana, anak-anak kita tidak bisa belajar, seluruh kehidupan kita terganggu rasanya. Selain itu, tidak jarang pembangunan yang diklaim untuk kepentingan rakyat, justru sering rakyat diperlakukan tidak adil. Tanahnya diambil tanpa kompensasi yang memadai. Demikianlah bencana demi bencana, bukan hanya bencana alam tapi bencana manusia.
Dan inilah yang menandai masa kita. Perubahan iklim. Makin lama kita merasa makin panas. Inilah pemanasan global. Tidak hanya di sini di Indonesia, tapi di berbagai tempat di dunia ini. Pemanasan global melanda kita. Krisis ekologi. Tadi krisis kasih menyebabkan krisis ekologi. Kasih terhadap sesama dan kasih terhadap alam menjadi semakin luntur, menyebabkan krisis ekologi yang mempunyai dampak bagi kehidupan manusia. Bumi kita menerang desa kita. Kemarin saya jalan dari Toraja ke sini lewat Pikuang. Saya lihat pembangunan jalan raya yang sedang dilakukan. Jalan itu besar-besar. Semoga hutan-hutan di sekelilingnya dipelihara dengan baik. Semoga batu-batu yang ada di sekitarnya tidak asal dikeruk, tetapi dan diperjualbelikan, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki jalan itu. Saya lihat sudah ada fondasi-fondasi ini, saya kira bagus sekali, ya, supaya air tidak turun longsor, dibikin semacam apa namanya, tembok-tembok untuk memelihara itu. Kita sekarang saudara-saudara, tidak lagi hanya pemerintah yang kita katakan tugas pemerintah, ini tugas masyarakat, ini tugas gereja. Sampah-sampah bertebaran, apakah kita katakan ini tugasnya pemerintah, tidak ada truk sampah? Bagaimana jemaat kita? Bisakah jemaat kita menjadi bank sampah, mengelola sampah? Ada banyak sampah yang masih berguna, tapi kita menjadi apa yang disebut throwing away community, masyarakat yang suka membuang plastik-plastik yang tidak ramah lingkungan. Kalau boleh dalam kegiatan-kegiatan kita pakai tumbler lah, ya. Bawa tumbler berat, tapi ini menyelamatkan bumi kita kalau kita tidak mengandalkan plastik. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana situasi kita ini? Masihkah bisa diperbaiki? Kita percaya kepada Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia hadir bersama kita, tapi kita pun harus menjadi teman sekerjanya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan bumi ini, supaya tetap menjadi penopang kehidupan di planet ini. Bagaimana dalam keluarga kita, saudara-saudara? Masihkah kasih Kristus menjadi landasan dan inspirasi yang menggerakkan relasi kita dalam keluarga? Hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara keluarga besar yang sangat kita hargai dalam masyarakat tradisional Indonesia. Masihkah sapaan-sapaan kasih keluar dari mulut kita? Apakah itu ini yang memasak yang juga? Dan siapa kali tua? Selamat pagi Mama Odo, selamat pagi Mama Uto, selamat pagi Papa Uto. Nah, kapai yang katoran itu mau osip teh. Masa selamat pagi nah sudah lama menikah. Hari ke hari, setiap hari kasih itu harus diwujudkan. Kasih itu harus diwujudkan. Kasih itu harus dinyatakan. Biasa karena pekerjaan kita sesudah bangun pagi kita meloncat saja dari tempat tidur. Tidak ada lagi waktu berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan Tuhan. Nah ini kaum bapak, kalau kaum bapak menjadi inisiator dalam jemaat untuk mengajak keluarga berdoa setiap pagi atau setiap malam, waktu-waktu yang ditentukan. Tapi biasanya Mama Odo biasa Mama Odo tuh kayak bisa bayar. Papa Odo bukan kok. Nah mestinya. Nah ini sapaan kasih ini, terutama terhadap anak-anak kita, perlu kita nyatakan dalam keluarga kita. Banyak anak kita sekarang ini, ya, atau keluarga kita sudah disusupi oleh
oleh virus egoisme, individualisme yang subur di tengah masyarakat. Masyarakat kita ini beralih dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Tidak jarang ayah dan ibu bersedekah karena saling mempertahankan pendapatnya sendiri. Lalu tidak saling menyapa lagi. Memang masih bobolan kamu. Tidak lagi saling menyapa. Bagaimana keintiman kasih itu dinyatakan? Kita ini tersipakan. Kalau kita tidak lagi saling menyapa, juga menyapa di tempat tidur. Sebagai suami istri, ketegaran hati manusia membuat kita sulit seringkali saling memaafkan. Firman Tuhan tadi katakan si pagari ini, karena Kristus sudah memaafkan kamu. Kita lupa firman Tuhan itu, ampunilah seorang akan yang lain. Mungkin ini salah satu faktor pencetus meningkatnya perceraian juga dalam masyarakat Indonesia sekarang. Perceraian selalu menyisakan derita bagi anak-anak. Anak-anak menjadi kebingungan melihat ulah orang tuanya. Mereka kehilangan contoh bagaimana menerapkan kasih dalam hidupnya. Dan orang tua yang kehilangan kasih juga kehilangan hikmatnya untuk mendampingi pertumbuhan anak-anaknya. Saudara-saudara, anak-anak kita ini disebut sebagai anak-anak milenial. Nah, masih banyak kita orang tua yang seringkali berlaku keras terhadap anak kita. Kita katakan di ujung apa itu, di ujung rotan itu ada pendidikan, ada emosi. Sepertinya ungkapan itu tidak berlaku lagi. Nah, maka sulit ya anak-anak melawan kembali kalau itu yang kita katakan. Yang dibutuhkan adalah kata-kata yang menguatkan mereka, kata-kata yang menghargai kemampuan mereka. Kita orang tua biasa katakan, baga boleh lihat kok kakakmu itu, kakakmu itu pintar. Nah, ini kata-kata yang anak-anak tidak suka mendengar. Dibedakan. Ya, salah satu saudaranya diutamakan daripada yang lain. Nah, ini menjadi masalah dalam keluarga kita. Nah, kita anggap cara orang tua kita pada masa kita itulah cara yang terbaik. Namun untuk masa anak-anak kita, cara itu tidak lagi relevan, tidak lagi cocok. Ya. Mereka seringkali mempunyai informasi lebih banyak daripada kita. Lalu kita katakan, diam kamu masih anak-anak. Apa kamu tahu? Padahal banyak yang mereka tahu. Karena mereka mempunyai akses terhadap internet, terhadap komunikasi, terhadap berbagai cara. Inilah cara kita sebagai orang tua, kaum bapak dan kaum ibu. Bagaimana kita mendampingi pertumbuhan anak-anak kita supaya bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada mereka itu dapat bertumbuh dengan baik, dapat terawat dengan baik. Itu tugas kita sebagai orang tua. Anak-anak kita sekarang masih dalam kandungan, mereka sebenarnya sudah melek internet. Kenapa? Karena mamanya pegang HP. Itu ada dampaknya untuk anaknya. Bapaknya bicara dalam HP di sampingnya. Ini ada dampaknya untuk anak-anak. Waktu saya membuat disertasi, saya lagi hamil. Tapi saya yakin ketikan saya di komputer itu mempunyai pengaruh terhadap anak saya dalam kandungan. Ini tanpa sadar kita ini, tetapi ini yang terjadi. Anak-anak kita ingat masa COVID, mereka bisa belajar karena akses mereka terhadap internet, terhadap perangkat-perangkat teknologi informasi. Tapi hati-hati kita, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Alat komunikasi itu bisa menjadi berkat, tapi bisa juga menjadi kutuk. Dia mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Apa mau disangka? Kadang-kadang semua kita
Mau makan, mau berdoa, itu mesti ada. Ini ada WA, mesti jawab dulu. Lama-lama semua bilang begitu, tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Akhirnya masing-masing mengambil makanannya dan pergi mencari sudut makan, atau sambil di depan televisi makan sendiri. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi kesempatan untuk saling berbagi, untuk saling mendengar. Apa pengalamanmu di sekolah tadi? Apa pengalaman papa di pekerjaan tadi? Entah itu di sawah, entah itu di toko, di pasar, atau di kantor. Apa pengalaman mama hari ini? Apa pengalaman anak di sekolah? Ini saudara-saudara yang perlu kita upayakan supaya jangan semakin dalam krisis keluarga ini yang menyebabkan banyak dari kita mengalami frustrasi, seolah-olah tidak bisa lagi memperbaiki keluarga kita. Akhirnya mengalami depresi dan ada yang tidak tahan mulai bunuh diri. Kasus bunuh diri banyak terjadi sekarang, saudara-saudara. Bagaimana kita menanganinya? Kita harus mulai dari hulu, memberikan perhatian kepada mereka yang merasa sendiri, yang merasa kesepian, yang merasa tidak mendapat kata-kata manis, dukungan kasih sayang dari orang tuanya, atau dari istrinya, atau dari suaminya. Nah, yang belakangan ini marak dibicarakan adalah dampak teknologi komunikasi juga ini, pinjaman online dan judi online yang menyebabkan banyak keluarga menderita. Dan ini berakhir dalam tindak kekerasan dalam masyarakat, bahkan terjadi juga KDRT. Ya, kalau kita udah tidak sabar, kemarahan kita tuangkan itu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Ini KDRT. Dan kadang-kadang kita tutupi KDRT ini, kita anggap ini urusan dalam negeri ini, jangan dicampur-campur. Sudah, tapi itu berdampak bagi masyarakat. Kita dihebohkan baru ini, seorang istri Polri membunuh suaminya yang juga adalah perempuan. Itu sudah terkuat. Karena apa? Karena masalah perlakuan yang tidak benar. Mungkin kita tanya, kok bisa? Kan dia perempuan, masa tidak ada kasih sayang? Loh, kalau laki-laki melakukan kekerasan, kita bilang, oh itu laki-laki. Kita cenderung membenarkan. Tapi kekerasan tetap kekerasan. Dan kekerasan mengakibatkan cycle of violence, lingkaran kekerasan. Kekerasan yang satu menyebabkan kekerasan yang lain. Ya, beberapa waktu itu di Inggris ada seorang perempuan India namanya Piranjit. Dia menikah dengan seorang India juga lewat pernikahan yang hanya sekali ketemu namanya. Dan Piranjit ini menderita kekerasan dari suaminya, dipukul secara fisik, tidak diberi uang, ditahan di rumah, dan sebagainya. Dan apa kesaksian Piranjit di pengadilan waktu dia diadili? Karena dia dianggap sebagai pembunuh, dia katakan, saya tidak berniat membakar suami saya. Saya hanya ingin dia merasakan panasnya setrika yang telah dia tempelkan di muka saya, dan saya membakar kakinya agar ia tak sanggup mengejar saya lagi. Bukan ironis? Ini sebuah akhir yang ironis, yang kita tidak mau ini terjadi dalam masyarakat kita. Kekerasan yang menyebabkan kekerasan, kata-kata yang keras yang keluar dari mulut seorang ayah atau seorang ibu akan dianggap oleh anak-anaknya sebagai hal yang wajar. Dan itu diteruskan ketika dia sudah berumah tangga nanti, karena dianggap wajar kata-kata yang keras. Tindak kekerasan ayah atau ibu akan dianggap anaknya sebagai hal yang biasa, menjadi contoh bahwa bagi anak
dilecehkan dalam tindak kekerasannya. Atau kalau ia pengikut Kristus, dinyatakan dalam tindak kasihnya yang lemah lembut, yang tetap, tegas, namun dinyatakan dalam kelembutan, sehingga yang mendengarnya juga bisa belajar. Baik laki-laki dan perempuan yang melakukan kekerasan tidak benar di mata Tuhan, karena firman Tuhan saling menyayangilah kamu dan saling mengampunilah kamu. Nah, ini bagaimana benih-benih damai itu kita tabur dalam keluarga. Semoga ini dibicarakan dalam pekan raya PKB Gereja Teladan. Pertemuan raya ini mengajak PKB untuk menilai peran ayah sebagai imam. Kepemimpinan dalam keluarga adalah perpaduan kepemimpinan ayah dan ibu. Tidak hanya kepemimpinan ayah, tapi kepemimpinan ayah dan ibu dalam semangat kemitraan. Tadi itu ada klasis ya, klasis mampu living, klasis memasak kota, di mana ibu-ibu memperlihatkan dukungannya terhadap bapak-bapak. Nah, ini kerjasama yang perlu kita bangun. Ketika ada kegiatannya PBDTN, bapak-bapak harus ke sana. Ketika ada kegiatannya PKBDTN, ibu-ibu menopangnya. Ini loh kemitraan dalam Kristus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tetapi kita satu dalam Kristus. Artinya kita tidak bisa membedakan gender orang-orang berdasarkan gender, berdasarkan bahasanya, berdasarkan sukunya, berdasarkan budayanya, berdasarkan lapisan sosialnya. Karena kita adalah satu dalam Kristus. Dan menjadi imam dalam perjanjian lama, nah, tidak hanya menjadi pemimpin yang bisa menerapkan kepemimpinannya semaunya, keras tanpa kelembutan, perintah tanpa kasih dan teladan, tuntutan tanpa pengampunan. Kalau begitu keluarga bisa aman. Fungsi imam dalam perjanjian lama terutama adalah mempersembahkan korban atas nama keluarga. Kalau ayah adalah imam, berarti dia melakukan perannya sebagai pemimpin keluarga dalam kasih, penuh belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, agar cara hidupnya sebagai ayah mempersembahkan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, berdampak bagi keluarganya, menjadi teladan bagi keluarganya. Dengan demikian dia mempersembahkan hidupnya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Bagaimana dengan Mama Oda? Nah, Mama Odo. Apakah dia bukan imam? Apakah dia tidak mempersembahkan hidupnya juga atas nama keluarga? Terutama bagi keluarga-keluarga single mother. Dengan kata lain, menjadi imam adalah orang-orang, baik kaum bapak maupun kaum ibu, yang mempersembahkan hidupnya, persembahan hidupnya yang berbau harum di hadapan Tuhan atas nama keluarga, atas nama saudaranya, atas nama warganya, dan meneladani kasih dari pelayanan Yesus sebagai ibadah, sebagai imam besar yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Saudara-saudara, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, masihkah kasih kita perlu? Belakangan ini, terutama menghadapi pemilu tahun ini, di mana tidak sedikit ketegangan yang terjadi, yang dapat mengancam kesatuan kita sebagai anak bangsa yang satu. Melunturkan kasih kita, membenarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak adil di hadapan Tuhan. Berbeda pilihan politik sah-sah saja, tetapi tidak jarang perbedaan pilihan politik ini menyebabkan ketegangan
di antara anggota, ya, bukan saja dalam masyarakat tapi juga dalam gereja seringkali kita melihat. Saudara-saudara, tentu setiap kita mempunyai pilihan, entah itu pilihan presiden, pilihan wakil presiden, pilihan anggota legislatif, dan sebentar lagi pilihan bupati, pilihan gubernur, dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Kristus tidak banyak orang yang demi memperoleh kedudukan berpendapat bahwa materi dapat meluluskan jalan untuk memperoleh kedudukan atau kuasa. Karena itu banyak orang berpendapat